Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih tentang teks eksplanasi, tapi kompetensi dasarnya yaitu membuat teks eksplanasi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika kita membuat teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini bisa dibuat oleh siapapun ya, karena seperti yang sudah kalian tahu, cirinya itu salah satunya adalah memuat fakta atau dibuat secara objektif ya, apa adanya. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks eksplanasi. 1. Tentukan topik yang akan dibahas. Nah, kalian harus menentukan topik yang akan dibahas agar meningkatkan minat pembaca. Tentu topik yang dibahas harus topik yang menarik. Dalam teks eksplanasi kalian dibatasi ya topik yang akan dibahas, yaitu fenomena alam atau fenomena sosial. Silakan pilih topik yang mudah tapi menarik gitu. Berikutnya, baca referensi terkait topik. Untuk melakukan kegiatan menulis, kita harus membaca terlebih dahulu. Membaca terkait dengan topik yang akan dibahas. Karena tanpa membaca kita tidak akan bisa menulis. Oleh karena itu, setelah kalian memilih topik, kalian harus membaca referensi terkait topik yang akan dipilih. Referensi apa yang bisa dijadikan sebuah rujukan ya. Jadi tulisan yang seperti apa yang bisa dibuat sebuah rujukan. Yang pertama itu buku. Buku kalian bisa cari tentang topik yang akan dibahas. Itu yang pertama buku. Yang kedua itu adalah jurnal ilmiah. Nah, kalau buku kalian bisa cari e-booknya ya. Kalau jurnal ilmiah, kalian bisa cari di Google Scholar dengan memasukkan kata kunci terkait topik yang akan dibahas. Nah, bagaimana dengan blog atau website Wikipedia? Itu tidak disarankan untuk dijadikan sebuah referensi karena untuk blog biasanya penulisnya itu tidak jelas siapa-siapanya. Nah, sedangkan untuk Wikipedia, kita bisa mengedit, jadi siapapun bisa mengedit tulisan di Wikipedia. Yang penting kita punya akun di Wikipedia. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebuah referensi. Nah, berikutnya yaitu mulailah menulis dengan pemahaman sendiri. Jadi setelah kalian membaca, kalian tuangkan kembali ide atau gagasan yang sudah kalian baca ke dalam sebuah tulisan. Otomatis pemaparannya pun akan berbeda dengan apa yang kalian baca. Jika itu sama, berarti sama aja kayak menjiplak gitu. Nah, itu tidak boleh ya, disebutnya plagiat. Jadi, usahakan tidak plagiat. Kalian harus menulis sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Semakin kalian banyak membaca, semakin banyak hasil tulisan yang akan kalian buat gitu. Nah, di sini ada catatan. Jangan lupa berikan informasi referensi daftar pustaka dan perhatikan juga struktur dalam menulis teks eksplanasi. Maksud daftar pustaka ini bukan seperti daftar pustaka kalian buat di halaman terpisah ya, tapi kalian buat seperti catatan kaki di bawah, referensi gitu. Jadi setelah teks, judul teks, kemudian tulis referensi apa yang kalian baca. Semakin banyak referensi, semakin bagus tulisan kalian gitu. Jadi tipsnya hanya 3 ya. Yang pertama tentukan topik yang menarik tentunya, mudah dan menarik ya. Yang kedua, membaca referensi terkait topik. Dan yang ketiga, silahkan menulis dengan pemahaman sendiri, tidak plagiat gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh topik yang bisa kalian buat menjadi sebuah teks eksplanasi. Seperti kalian tahu, teks eksplanasi itu dibuat dari mengangkat sebuah fenomena ya, fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Fenomena alam itu bisa berupa bencana alam atau keindahan alam, bebas ya, bukan hanya tentang bencana alam aja. Oke, contoh topiknya yang pertama kita bahas dari contoh topik fenomena alam dulu ya. Nah, bisa berupa banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus ataupun fenomena alam lainnya. Bukan selalu tentang bencana alam ya, bisa tentang misalnya
jatuhnya meteor misalnya, atau kok peristiwa komet ya, komet jatuh gitu, atau misalnya tentang fenomena mencairnya gunung es atau apa, terserah, bebas. Yang penting fenomena alam yang tidak pernah terjadi. Oh, atau misalnya gini, fenomena alam aurora misalnya gitu. Itu kan bisa. Jadi tidak melulu tentang bencana alam ya, bebas. Pokoknya fenomena berkaitan dengan alam. Berikutnya ada fenomena sosial. Fenomena sosial ini contohnya ada kemiskinan, bullying, body shaming, dan lain-lain. Nah, bukan hanya tentang sosial, tapi budaya juga bisa masuk ke dalam sosial. Contoh misalnya Korean Wave ya sekarang ini, atau misalnya industri perfilman kayak film-film Thailand yang sudah mulai mendunia misalnya, atau apa, terserah. Pokoknya yang bukan melulu tentang fenomena sosial yang ini ya, yang sosial banget. Maksudnya budaya juga bisa masuk ke dalam fenomena sosial gitu. Nah, berikutnya ini adalah contoh teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu dibagi jadi 3 bagian ya, strukturnya kalian sudah tahu. Yang pertama pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat, dan yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Pernyataan umum berisi tentang pengertian atau gambaran fenomena secara umum. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi tentang kemiskinan. Kita bisa mengangkat pengertian dari sebuah kemiskinan dengan kalimat seperti ini. Kemiskinan merupakan bla 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 bla. Nah, pengertian kemiskinan ini bukan kalian copy paste dari referensi yang sudah kalian baca, tetapi kalian pahami. Jadi kalian baca banyak referensi tentang kemiskinan ini, misalnya ya, topik yang dipilih kemiskinan, silakan kalian baca banyak referensi tentang kemiskinan, kemudian kalian rangkum menjadi pengertian menurut kalian seperti apa. Karena pasti akan apa yang kalian baca itu akan mempengaruhi tulisan kalian gitu. Nah, terus di sini juga ada tulisan, kalimat, biasanya masyarakat miskin tinggal di kolong jembatan, gubuk, serta bantaran kali. Nah, ini adalah gambaran fenomena kemiskinan di kita itu seperti apa. Nah, ini ya, silahkan kalian gambarkan. Misalnya gini, kalian akan menulis fenomena alam terkait banjir misalnya. Nah, silahkan kalian gambarkan banjirnya itu seperti apa sih maksudnya. Banjir bandang misalnya, itu seperti apa. Dan biasanya tingginya berapa meter dan lain sebagainya. Itu silahkan tulis di pernyataan umum. Berikutnya, itu ada urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat ini biasanya menggunakan pola pengembangan kausalitas atau kronologi. Kalau kalian menggunakan kausalitas berarti paparkan penyebab banjir itu seperti apa dan mengakibatkan akhirnya banjir yang tidak tertahankan atau dan lain sebagainya. Seperti di sini, untuk kemiskinan terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya keterbatasan kelangkaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pendidikan. Kemudian perbudakan, bangkrut, musibah, bahkan struktur sosial juga menjadi penyebabnya. Nah, jadi tidak melulu gini penulisannya. Tidak harus kalian tulis satu urutan kemiskinan terjadi disebabkan satu, yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pendidikan. Kedua, perbudakan, apa dijelasin. Ketiga, bangkrut dijelasin. Nah, nggak perlu kayak gitu. Kalian sebutkan, paparkan yang perlu dan jelaskan yang sekiranya menarik untuk dijelaskan. Silahkan. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa adanya struktur sosial serta perilaku lebih mendominasi dalam faktor masalah kemiskinan. Nah, jadi dikasih tahu juga nih, struktur sosial itu merupakan faktor masalah kemiskinan juga. Nah, ada juga yaitu perilaku gengsi, konsumtif, serta pengeluaran yang tidak sama dalam pemasukan adalah salah satu di antaranya. Nah, itu adalah penyebab atau faktor yang mengakibatkan kemiskinan. Nah, ini berarti menggunakan pola pengembangan kausalitas. Bu, bagaimana kalau misalnya menggunakan kronologi atau urutan waktu? Kalau seperti ini kayaknya tidak mungkin menggunakan kronologi ya. Kronologi itu biasanya untuk menjelaskan seperti kemarin yang sudah kalian tonton videonya
tentang urutan peristiwa sejarah kayak gitu-gitu. Nah, itu pakai pola pengembangan kronologi. Biasanya untuk fenomena-fenomena seperti ini kalian pakainya pengembangan kausalitas atau sebab akibat gitu. Ini juga masih tentang faktor-faktor yang menyebabkan sebuah kemiskinan. Berikutnya di paragraf yang paling bawah. Nah, ini adalah upaya untuk menangani kemiskinan ya. Upaya untuk menangani kemiskinan. Contohnya menaikkan upah minimum kerja, menambah lapangan kerja, menyediakan pendidikan gratis, dan lain-lain. Jadi, selain memaparkan faktor atau sebab, kalian juga bisa memaparkan kira-kira solusi yang memungkinkan itu apa. Tapi ingat, bukan mengkritik, hanya memberikan solusi aja. Kira-kira jalan keluar yang cocok itu apa gitu. bukan kalian jadi mengkritik pemerintah, nanti jadi jatuhnya ini esai ya. Kalau misalnya kalian hanya memaparkan aja kemiskinan itu apa, faktor yang apa penyebabnya, kemudian kira-kira solusinya seperti apa kayak gitu. Nah, berikutnya yaitu struktur terakhir ya, penutup atau interpretasi. Nah, untuk penutup atau interpretasi ini berisi tentang simpulan dari topik yang akan dibahas. Nah, contohnya di sini, kemiskinan seharusnya tidak terjadi jika berbagai pihak bisa menerima serta bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Maka sikap inilah yang seharusnya dihilangkan serta kerjasama dari pemerintah juga masyarakat harus terus jalin supaya kemiskinan bisa berkurang dan kesetaraan mulai merata. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu bisa diatasi jika kita mau bekerja sama ya antara masyarakat dengan pemerintah, dan juga kita sebagai manusia harus menerima serta bersyukur dengan apa yang dimiliki. Jadi simpulannya itu seperti apa? Misalnya banjir itu bisa dihindari dengan apa? Misalnya kayak gitu. Seharusnya banjir tidak terjadi dan lain-lain. Pokoknya ini adalah kesimpulan dari apa yang kalian tulis, begitu ya. Nah, berikutnya, masih bingung dengan cara menulis? Baca, kemudian tulis dengan bahasamu sendiri. Itu kata kuncinya. Jadi untuk menulis itu gampang kok. Tinggal kalian baca tentang topik yang akan kalian tulis, kemudian tulis dengan bahasa kamu sendiri. Selesai. Udah, nggak ribet ya. Gitu. Nah, berikutnya, Ibu akan membahas tentang yang kemarin utang Ibu ya ketika pembelajaran paralel, yaitu tentang singkatan dan akronim. Jadi singkatan itu bedanya ya dengan akronim, langsung aja dilafalkannya per huruf. Jadi dia itu adalah pemendekan dari sebuah nama gitu ya, pemendekan dari sebuah nama atau klausa yang dilafalkannya itu per huruf. Sedangkan akronim itu dilafalkannya sebagai suku kata. Nah, seperti apa contohnya? Ibu kasih lihat ya. Pertama, jadi ini singkatan dulu ya. Singkatan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, singkatan nama orang. Ini yang hijau, silahkan kalian baca ya. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Nah, contoh ini. Ini Aha Nasution, Abdul Haris Nasution. Dia ini nama ya. Nah, kalau nama dibuat menjadi singkatan, itu harus huruf besar dan juga diikuti titik ya, karena ini nama. Berikutnya juga gelar. Gelar juga sama, huruf besar diikuti oleh titik ya. Nah, untuk ini contohnya nih yang M.Hum, Magister Humaniora. Bukan M.H, karena ada Magister Hukum. Makanya dibuatnya M.Hum, Magister Humaniora. Bu, kenapa ininya nggak besar? Kan ini masih satu kata. Humaniora. Masih satu kata. Jadi UM-nya kecil, H-nya huruf besar. Gitu ya. Ini juga sama. MSI, Magister Science. Ini SI-nya itu adalah Science. Makanya diambilnya itu huruf pertama dari sebuah kata. S-nya besar, I-nya kecil. Ini masih dalam satu kata, SI, Science gitu ya.
Nah, silahkan kalian baca yang lain-lainnya sama aja. Berikutnya kita langsung ke poin yang kedua, yaitu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata dari nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Sebentar. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini merupakan nama-nama dari lembaga ya atau ketatanegaraan. Nah, ini ditulis dengan huruf besar semua tanpa titik. Seperti ini contohnya UI, ini nama lembaga ya, Universitas Indonesia, ditulis dengan huruf besar tanpa titik dan dibacanya juga UI, bukan UI. Karena kalau UI itu akronim ya, kan kalau dibaca per suku kata disebutnya akronim. Seperti contohnya puskesmas, nah itu per suku kata. Kalau dibaca per kata itu disebutnya singkatan. Ini kan kita lagi bahas singkatan ya. Kembali lagi. Berikutnya yang ketiga, itu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi, singkatan yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, ini bukan nama diri ya, PT. Ini nama istilah ya, perseroan terbatas. Nah, terus ini Madrasah Aliyah Negeri, terus SD ini juga nama lembaga ya, SD itu huruf besar tanpa tanda titik. Nah, KTP juga nama benda, ini pakai huruf besar tanpa tanda titik, itu contohnya. Berikutnya itu terakhir ya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Nah, ini itu halaman disingkat jadi HLM. Nah, HLM ini adalah satu kata dari sini ya, dari halaman. Jadi ditulisnya dengan huruf kecil semua dan ditambahi titik karena hanya satu kata ininya. Nah, terus ini juga enggak satu kata, maksudnya menandakan kalau itu tuh singkatan dari kata halaman gitu loh. Nah, berikut ini juga dan lain-lain. Ini bukan nama orang juga kan, jadi huruf kecil. Terus dan sebagainya, DSB dan seterusnya, terus sama dengan di atas yang bersangkutan yang terhormat. Nah, ini juga ditulisnya YTH titik yang terhormat ya. Terus TTD tertanda, kemudian DKK dan kawan-kawan pakai titik, jangan lupa ya. Oke, itu masuk ke singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Berikutnya kita maju ke akronim. Nah, akronim ada 3. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Nah, akronim ini ditulis dengan huruf awalnya ya, ditulis huruf awalnya kayak gini. Misalnya contoh nih, Badan Intelijen Negara ya, BIN, Badan Intelijen Negara. Karena ini akronim, kalian tidak akan membacanya BIN tapi BIN langsung ya. Terus ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kalian bacanya LIPI, makanya disebutnya akronim gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian membedain mana akronim mana singkatan dari cara bacanya. Kalau dibacanya per suku kata itu akronim, kalau dibacanya per kata itu sinonim singkatan. Berikutnya akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Oke, maaf ya kalau agak berisik. Berikutnya akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya ini Bulog, Badan Urusan Logistik, Bapenas, Kowani, Kalteng, Suramadu, Puskesmas ya. Itu juga masuk ke akronim. Terus ini ada juga akronim yang bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contoh Iptek, Pemilu, Rapim, ini bukan nama-nama diri ya, bukan nama benda atau nama apapun. Dia itu hanya istilah-istilah aja ya. Begitu, jadi untuk membedakan akronim dan singkatan tadi, kalau akronim itu kita bacanya per suku kata, kalau singkatan itu per huruf ya.
Nah, bagaimana dengan YTH? Tadi sudah dijelaskan ya. Ini sesuai dengan PUEBI yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa, YTH masuk ke dalam singkatan karena dibacanya itu per huruf, bukan YTH, bukan gitu ya. Singkatan itu masuk ke singkatan. Bu, terus gimana ini? Kenapa pakai titik? Misalnya gitu ya. Kenapa Bu pakai titik? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, sudah diatur dalam PUEBI gitu. Sudah diatur dalam PUEBI, kita tidak bisa jadi menghilangkan, udah aja kita hapus titiknya, nggak bisa. Ya, ada di dalam PUEBI. Jadi kalau akronim itu dia nggak pakai titik justru. Sok, nggak ada akronim yang pakai titik kan, tadi sudah ada di gambar, di contoh. Justru yang ada titiknya itu malah singkatan. Oleh karena itu, YTH masuknya ke singkatan. 3 huruf bukan nama diri dan bukan huruf awal di setiap kata sehingga diikuti dengan titik. Maksudnya bukan huruf awal di setiap kata tuh si TH-nya itu kan terhormat itu kalau misalnya diambil satu kata terhormat ya, T dong. Huruf awal di kata terhormat itu T, bukan TH. Ya kan? Nah, makanya oleh karena itu dikasih titik karena bukan huruf awal di setiap kata. Bu, bagaimana kalau misalnya dengan lain-lain? Sebentar. Kita akan buktikan kalau misalnya ini tuh bukan satu kata ya, si TH ini kan dalam satu kata, maka diakhiri dengan titik. Contoh ini. Dan lain-lain. Lain-lain ini bukan dua kata, tapi satu kata. Hanya diikuti dengan tanda strip ini. Kata ulang. Ya, ini tuh satu kata lain-lain itu. Makanya diakhiri dengan titik. Kemudian sebagainya. Sebagainya. Kalau misalnya mau diambil huruf awalnya aja ya S aja, DS. Tapi kan enggak. Maka karena dibuat 3 huruf, SB sebagainya, kemudian diakhiri titik. Jadi kenapa muncul titik? Karena itu singkatan yang kedua dan ketiga itu diambil dari dalam satu kata gitu. Singkatan yang huruf kedua dan ketiga itu diambil dari satu kata. Contoh ini ya, seterusnya. Nah, ini kata kedua kan? Nah, ini ST ini diambil dari kata kedua ini. Gitu. Ya, oke. Terima kasih. Untuk hari ini, kalian akan menulis teks eksplanasi, tapi nanti ketentuannya akan Ibu post di Google Classroom. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita sehat-sehat selalu, diberikan kesehatan. Nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum semuanya.